Shalom, apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Semoga kita semua dalam perlindungan Tuhan ya. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, ibadah pada minggu hari ini akan dilayani oleh Penatua Ibu Hetty Lumintang. Namun, sebelum kita masuk di dalam ibadah, adik-adik persiapkan Alkitab, duduk yang manis, persiapkan persembahan, ibadah kita akan dimulai. Ya, baiklah adik-adik, kita akan masuk di dalam ibadah. Namun sebelumnya kita mendengarkan pujian dari teman kita. Adik-adik, sebelum kita masuk di dalam ibadah, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Kita awali ibadah ini dengan berdoa, kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk tiap pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan, berkat nafas hidup yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan memulaikan ibadah pelayanan anak GPIB Getsemani Balikpapan. Tuhan kiranya memberkati kami semua, memberkati ibadah ini agar senantiasa boleh berjalan seturut kehendak Tuhan. Ini doa kami, ini doa syukur hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan
yang akan disampaikan oleh Penatua Ibu Heti Lumintang. Disilakan. Adik-adik yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk pada pelayanan firman. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kunci tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami, memberkati kami, agar supaya firman ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita sekalian. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab akan dibacakan oleh Adik Olive. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai dengan 16. Tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat. Di antara orang banyak, semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Amin. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Haleluya. 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 Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Mudah-mudahan kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat-sehat. Puji Tuhan, pada pagi hari Minggu ini mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan kita bersama-sama di dalam bersekutu, memuji, menyanyi, berdoa, dan mendengarkan akan sapaan firman Tuhan. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tadi teman adik-adik Adik Olive tadi sudah membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai dengan 16. Dengan judul bacaan firman Tuhan, diberi judul oleh Lembaga Alkitab ialah Tanda-tanda dan Mujizat. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Kisah Para Rasul ini merupakan suatu tulisan
seorang yang bernama Lukas. Dan kita tahu bersama bahwa Lukas ini adalah seorang penginjil. Itu yang di dalam Alkitab dinamakan Injil Lukas. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dia adalah seorang penginjil. Lukas ini sangat profesional sebagai sastrawan, secara sejarawan, apa terlebih ada profesi yang suka menolong orang. Adik-adik tahu kalau dikatakan menyembuhkan orang-orang yang sakit itu dinamakan apa? Adik-adik tahu sekalian? Nah, kalau adik-adik itu ada yang sakit, batuk, pilek, nah itu dibawa kemana? Bawa ke rumah sakit. Dan di rumah sakit kita pasti akan ketemu dokter. Nah, itulah Lukas ini profesinya satu-satunya yang termulia adalah sebagai tabib atau dokter. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada suatu hari saat Injil Lukas ini memberitakan kebenaran akan keselamatan, mereka berkumpul di suatu serambi yang namanya Serambi Salomo, yang dinamakan dengan Bait Allah. Nah, kalau dulu belum ada tempat beribadah sama dengan kita sekarang, gereja. Jadi mereka hanya berkumpul di suatu tempat, di teras. Akhirnya mereka di sana menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan, agar supaya orang-orang itu percaya, datang mencari akan Tuhan. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam penulisan surat Kisah Para Rasul ini, salah satunya ditujukan kepada Theophilus, yang pada pendahulunya Injil Lukas disebut. Dan pada waktu itu Theophilus ini posisinya kedudukan yang sangat tinggi. Ada yang menafsirkan bahwa Theophilus ini adalah salah seorang pejabat Romawi yang pernah dirawat dan disembuhkan oleh Lukas. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan profesinya sebagai tabib atau dokter, dia memberitakan Injil, dia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Akhirnya datanglah orang banyak, berbondong-bondong mencari Rasul Paulus. Orang-orang yang datang itu banyak sekali. Akhirnya mereka sangat kewalahan, karena yang hanya menyembuhkan orang sakit yang diurapi oleh Tuhan, yang diberi Roh Kudus oleh Tuhan, yang tidak sebanding dengan kedatangan bangsa dari Yerusalem
membawa saudara, anak, keluarga mereka untuk menyembuhkan sakit penyakit. Dan sakit penyakit mereka bukan cuman sakit biasa, pilek atau panas, batuk, tetapi ada yang datang membawa keluarga mereka dalam keadaan lumpuh sejak lahir. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kabar tentang tersiar sampai ke kota-kota di sekitar Yerusalem, dan banyak orang yang datang berduyun-duyun membawa keluarga mereka, seperti apa yang Kakak Sila ungkapkan di atas tadi. Mereka banyak datang, bukan datang juga dari kalangan orang miskin, bukan dari kalangan orang yang orang-orang yang kaya. Semua yang tahu bahwa ada penyembuhan, ada kuasa Tuhan melalui para rasul untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adik-adik tahu kalau mereka sebagai tabib atau dokter tidak melalui pendidikan, tidak mengetahui obat-obatan. Misalnya kalau adik-adik sakit batuk, nah sudah tahu obat batuk ini. Karena kalau dokter sekarang harus melalui pendidikan, sekolah dulu kedokteran. Ada perawat, harus sekolah dulu keperawatan. Semua harus sekolah dulu. Kalau dulu tidak ada, sekolah untuk menjadi dokter, tapi karena dulu mereka melakukan pengobatan, penyembuhan orang-orang sakit hanya mengandalkan kuasa Roh Kudus dari Tuhan. Penyertaan Tuhan kepada mereka sehingga mereka dapat menyembuhkan orang-orang yang sakit. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tadi kita sudah boleh mendengar akan firman Tuhan ini. Cerita Alkitab tentang tanda-tanda dan mujizat yang sudah dilakukan oleh Rasul Paulus. Dan kita tahu bahwa di masa lampau para rasul yang tidak berprofesi sebagai dokter atau tabib mampu menyembuhkan orang-orang sakit. Ajaib kan itu adik-adik. Padahal mereka tidak belajar ilmu kedokteran atau ilmu khusus tentang jenis-jenis penyakit atau obat-obatan yang diberikan kepada yang akan disembuhkan. Tapi mereka bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit karena keajaiban itu terjadi. Bahkan berdasarkan kemampuan yang mereka miliki, itu semua berasal dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang bekerja di dalam diri para rasul untuk menolong orang-orang yang sakit
dan yang lumpuh, yang lemah, sakit yang dikuasai oleh roh-roh jahat. Banyak sekali yang datang berbondong-bondong untuk minta kesembuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkan seorang laki-laki yang lumpuh. Dan laki-laki itu lumpuh sejak lahir. Firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 dan sampai dengan 10. Mari ibu-ibu, adik-adik suruh baca dengan orang tua kita, bapak, ibu, kakak di rumah. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 dan sampai dengan 10. Dan Cindy kakak bisa membacakan ayatnya yang ke-6. Mengapa Petrus itu bisa menyembuhkan orang yang lumpuh kakinya sejak lahir? Dikatakan di dalam firman Tuhan, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalan. Amin. Nah, dikatakan di sini sama Petrus, perak dan emas dia tidak punya, tetapi lewat pekerjaan kuasa Roh Kudus, Petrus itu menyembuhkan hanya dengan menjawab demi nama Tuhan Yesus. Berdirilah dia, orang Nazaret itu, akhirnya dia berjalan. Inilah mujizat yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan rasul-rasul. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang banyak datang berkumpul membawa keluarga yang sakit dan yang diganggu oleh roh-roh jahat untuk minta pertolongan oleh para rasul. Para rasul dengan kasih mereka dapat menolong untuk menyembuhkan dan mengatakan bahwa mereka hanya dapat menyembuhkan dengan kasih kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Asalkan mereka sangat percaya bahwa tabib itu, dokter itu adalah perantaraan dengan Roh Kudus. Orang datang melihat dan mengalami penyembuhan, kemudian mereka baru percaya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, kakak mau bertanya, pernahkah adik-adik sakit? Nah, kalau adik-adik sakit, apakah kita cuma berdiam diri, cuma minum obat, terus sembuh? Kakak pikir itu tidak ada. Tapi kalau kita minum obat dengan mengatakan seperti apa yang difirmankan Tuhan,
saya minum obat ini dalam nama Yesus, saya sembuh. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mereka yang sanggup memulihkan setiap keberadaan dan Roh Kudus itulah yang membimbing para rasul untuk menolong orang banyak dan dari kesusahan. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kakak yakin bahwa Roh Kudus yang sedang menyertai kita semua di saat ini, terutama kita tahu bersama bahwa di tengah masa pandemi kita masih berkurung diri dalam wabah corona. Kita tidak boleh kemana-mana. Kalau kita jalan-jalan, nanti kita pulang-pulang sudah kena penyakit. Ya. Adik-adik, adakah di antara kita yang sudah pernah sakit? Tapi ingatlah bahwa adik-adik tidak sendiri. Kesembuhan adik-adik bukan hanya disembuhkan oleh minum obat, tetapi kuasa Tuhan yang nyata karena keadaan sakit. Roh Kudus hadir memberi kekuatan dan kesembuhan bagi adik-adik dan keluarga sekalian. Ketika adik-adik masih harus belajar di rumah, Roh Kudus tetap hadir untuk memberi semangat dan kesabaran agar supaya kita belajar dengan tekun, walaupun kita belajar sendiri dengan mungkin keluarga kita, orang tua kita, dengan kakak kita. Tapi kami percaya bahwa adik-adik dimampukan oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus juga telah mengingatkan kita agar kita memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Jangan kita kumpul-kumpul dengan teman-teman yang lain, karena penyakit ini sangat-sangat berbahaya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kita di rumah, ada keluarga kita datang, ada teman-teman kita yang mau bermain dengan kita, adik-adik bisa menegur mereka kalau mereka tidak pakai masker. Katakan saja kepada mereka, ayo teman-teman, ayo om, tante pakai masker, masuk dalam rumah, cuci tangan. Nah, itu yang baik. Dan semua ini dilakukan oleh Roh Kudus. Adik-adik tidak pernah melihat, tapi kuasa Roh Kudus selalu ada di tengah kehidupan kita. Dia selalu menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tapi diingat adik-adik bahwa penyertaan Tuhan kepada kita, Roh Kudus berada dengan kita, asal kita satu keyakinan kita bahwa kita percaya
sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus kita. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, percayalah bahwa saat ini Roh Kudus sedang bekerja untuk memulihkan kehidupan kita semua, dengan agar adik-adik dan bunda-bunda dapat beribadah di gereja, berkumpul bersama-sama, beribadah bersama-sama, bernyanyi bersama-sama di gereja. Agar supaya kita selalu lebih tekun. Itu yang dikatakan kakak. Supaya virus corona ini cepat berlalu, maka kita sangat berhati-hati. Yang sudah dibilang harus kita memakai masker, sering cuci tangan, jangan berkumpul-kumpul dengan orang lain kalau kita tidak bisa memakai masker. Ya, harus diingat itu, ingatkan mama papa kita harus memakai masker dimanapun kita berada. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita semua, agar supaya kita selalu datang hanya menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat. Adik-adik, lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Kami datang menaikkan puja dan syukur kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, di mana kami tadi sudah boleh mendengar akan firman Tuhan. Tuhan, Engkau sudah mengajar kami semua, sudah mengajar kepada kami agar kami sungguh-sungguh percaya kepadamu ya Tuhan, bahwa keajaiban, mujizat yang Tuhan berikan lewat para rasul untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, orang-orang yang kerasukan setan, dan penyakit-penyakit yang lain. Oleh karena itu Tuhan, kami sudah diajar oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami datang mengucap syukur kepadamu, karena adik-adik kami masih boleh mengikuti ibadah, walaupun ibadah kami ini secara daring, beribadah masing-masing di rumah. Yang sudah mendengar firman Tuhan, yang sudah boleh mengikuti ibadah ini, Tuhan berkati beserta dengan keluarga. Adik-adik kami mungkin ada yang sakit, mari Tuhan, tumpangkan tangan-Mu Tuhan, jamah akan sakit penyakit mereka, agar mereka boleh lagi beribadah bersama-sama pada hari-hari akan datang. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami berdoa, bunda-bunda, pelayan, anak ya Tuhan, biar Engkau akan berkati mereka semua, agar pelayanan mereka, kepengurusan bunda-bunda boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami berdoa akan gereja kami, gereja GPI Getsemani Balikpapan, dengan penuh sukacita, bahwa kuasa Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati akan semua yang boleh mengambil bagian di dalam pelayanan di gereja kami ini.
Kami berdoa, Ketua Majelis kami, Pendeta Lenastin, biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati akan kehidupannya sebagai Ketua Majelis kami. Beri roh hikmat dia dalam pelayanan kami ya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati keluarga besar mereka Tuhan. Suami dan anak-anak Tuhan, Engkau akan berkati. Begitu pula kami berdoa, semua majelis, pegawai kantor, kostor sampai penjaga malam, semua yang boleh melibatkan mengambil bagian dalam pelayanan gereja kami, Tuhan semua memberkati beserta dengan keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi orang-orang yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Mari ya Tuhan, dengan keberadaan mereka, tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, menjamahkan segala sakit mereka ya Tuhan. Apa terlebih saat ini banyak yang isolasi mandiri di rumah Tuhan. Mari Engkau akan selalu menyertai dan memberkati mereka. Engkau berikan segala kebutuhan mereka ya Tuhan. Engkaulah segalanya. Engkaulah tabib kami, berikan mujizat ya Tuhan. Lewat apa yang mereka makan dan minum, obat-obatan yang mereka minum Tuhan, Engkau akan berkati. Kami berdoa bagi pasien-pasien masih di rumah sakit. Kami berdoa untuk para dokter, medis, relawan yang akan menjamah akan kesembuhan mereka. Mari Tuhan berikan roh hikmat kepada mereka. Roh Kudus Tuhan berikan mereka seperti apa yang firman Tuhan yang kami sudah dengar dan baca tadi ya Tuhan. Berikan mujizat kepada mereka agar supaya mereka lewat tangan-tangan mereka, pasien-pasien, orang-orang sakit boleh memperoleh kesembuhan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoakan pemerintahan kami mulai dari presiden, pemerintahan kami, polisi, TNI, sampai di RT RW ya Tuhan, dengan masing-masing kedudukan mereka. Ya Tuhan, Engkau beri roh hikmat kepada mereka, agar supaya mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka sebagai pemerintahan kami. TNI dan Polri Tuhan menjaga bangsa dan negara kami ini Tuhan. Mari Tuhan berikan kesatuan kepada mereka, berikan kekuatan, berikan kesehatan kepada mereka Tuhan. Roh hikmat bekerja atas pelayanan mereka terhadap masyarakat. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang sudah Tuhan muliakan. Ya Tuhan, keluarga Engkau berikan kekuatan, berikan penghiburan yang heran daripada-Mu, karena Tuhanlah segala-galanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi seluruh kehidupan kami mau serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Naungi lindungi kami semua, jemaat kami GPI Getsemani, jemaat kami dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan pagari kami malaikat-Mu dari sorga ya Tuhan. Jauhkan segala mara bahaya, jauhkan iblis setan mengganggu kehidupan kami, atau terlebih sakit penyakit ya Tuhan. Tapi hanya Tuhan senantiasa bekerja, Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kiranya Tuhan mau dengar dan sambut doa kami yang jauh sempurna ini. Tapi kami percaya
bahwa Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami. Dengar dan sambut doa kami ini Tuhan, yang kami naikkan kepadamu. Dan Tuhan mengajarkan kepada kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan ungkapan syukur lewat persembahan. Sementara persembahan kita berikan, kita mendengarkan satu pujian. Sayang, 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 aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, 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 aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Setelah kita memberi persembahan, mari kita berdoa dan mari berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Dan terimalah syukur hati kami. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan peliharalah firman Tuhan ke dalam pergumulan hidupmu. Terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sukacita. Amin. 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 Terima kasih, ibadah telah selesai. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, ibadah pada minggu hari ini sudah selesai. Sama-sama kita mengucapkan terima kasih kepada Penatua Ibu Heti Lumintang yang sudah memberitakan firman Tuhan kepada kita pada minggu hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu Heti dan keluarga. Begitu pula Bunda mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah boleh mengambil bagian dalam membaca Alkitab, mengisi doa Bapa kami, mengisi puji-pujian, dan adik-adik semua yang ada di rumah yang sudah mengikuti ibadah online pada minggu hari ini. Tuhan Yesus kiranya senantiasa memberkati kita semua. Dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Dah.